Baik, kita lanjutkan. Ini sebenarnya sama ya. Ini sebenarnya sama. Kita bicara tingkat pencegahan penyakit ini. Sebenarnya ini kita bisa kelompokkan tadi, ya, berdasarkan primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang kita akan bahas masing-masing tingkatannya ya. Jadi kalau dibagi gitu ya, tingkatannya ada 5 ya. Ada 5 tingkat pencegahan penyakit ya. Ada health promotion ya, specific protection, early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, dan rehabilitation. Nah, kalau kita kelompokkan berarti untuk upaya pencegahan primer berarti ada di health promotion dan specific protection ya. Lalu untuk upaya pencegahan sekunder itu ada early diagnosis and prompt treatment dan disability limitation. Ya, lalu untuk upaya pencegahan tersier yaitu dengan rehabilitation ya. Oke, kita lihat masing-masing ya perbedaannya ya. Tadi kita udah bahas ya secara sekilas ya. Jadi health promotion ini adalah upaya untuk menyebarluaskan, menginformasikan, mengenalkan kesehatan kepada masyarakat luas ya. Misalnya upayanya apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan edukasi, penyuluhan kesehatan yang mengenai pola hidup sehat, gizi seimbang ya, pola cara pemberian ini ya, makanan ya. Pola makan sehat misalnya cara pemberian makanan pada bayi, balita misalnya. Bagaimana menciptakan lingkungan sehat, pendidikan seksual, pentingnya sadari, dan lain-lain. Nah, di health promotion ini sifatnya umum ya pada masyarakat luas. Nah, sedangkan untuk specific protection berarti lebih kepada orang yang berisiko ya untuk terkena penyakit. Berarti yang kita lakukan adalah kita mengenalkan ya mengenai bagaimana pentingnya melakukan hygiene perorangan, sanitasi, lalu bagaimana pemakaian APD, alat pelindung diri ya bagi para pekerja, lalu bagaimana perlindungan terhadap kecelakaan ya pada pengendara ya. Misalnya dengan menggunakan safety belt, helm, atau kita imunisasi pada balita, lansia seperti itu ya. Jadi ini adalah upaya melindungi supaya mereka tidak terkena penyakit ataupun cedera gitu ya. Oke, yang ketiga ya yaitu early diagnosis and prompt treatment. Early diagnosis itu kan berarti kita melakukan deteksi dini ya. Deteksi dini berarti masih di tahap awal nih kita melakukan screening, deteksi dini terhadap munculnya penyakit. Ya, kenapa sih kita harus melakukan deteksi dini? Karena kita harus, namanya deteksi ya, kita harus mengetahui resiko-resiko terjadinya suatu penyakit. Apakah ini dari, misalnya kita punya gejala ya, kita ada gejala, kita harus deteksi nih, ini benar-benar memang penyakit, maksudnya ada penyakit tertentu atau enggak. Jadi kita dideteksi di awal ya. Misalnya di sini kita melakukan screening ataukah pemeriksaan kesehatan berkala atau ANC ya, antenatal care, pemeriksaan ibu hamil ya. Nah, setelah kita ada deteksi dini, kita juga bisa melakukan pengobatan yang cepat. Oh, misalnya setelah kita deteksi ternyata positif nih, ada penyakit tertentu. Berarti kita harus segera melakukan pengobatan yang cepat terhadap penyakit tersebut ya. Di sini menyembuhkan dan mencegah berlanjutnya proses penyakit kalau kita melakukan di awal. Kita cegah supaya tidak berlanjut ya, lebih parah. Lalu mencegah komplikasi ya, pasti ya. Kalau kita bisa tangani di awal berarti kan penyakitnya tidak bertambah parah ya. Nah, di sini kenapa kita harus melakukan deteksi dini? Karena pengobatan yang terlambat ya, kita misalnya terlambat dideteksi atau tiba-tiba udah muncul penyakitnya, ternyata udah parah gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan usaha penyembuhan menjadi lebih sulit, bahkan mungkin tidak dapat sembuh lagi ya. Misalnya ketika sudah dideteksi ternyata udah kanker stadium sekian, itu udah sangat berat dan akhirnya susah untuk melakukan pengobatan ya, lebih kompleks kan penyakitnya ya. Lalu kemungkinan terjadinya kecacatan akan lebih besar ya, pastinya karena dia udah terkomplikasi tadi ya, udah lebih parah penyakitnya, lalu penderitaannya juga akan lebih lama, lebih sulit ya, dan juga pasti biaya pengobatan akan lebih besar. Makanya penting untuk dilakukan deteksi dini dan pengobatan yang cepat ya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi disability limitation ya. Berarti kalau disability limitation ini kita lebih kepada melakukan pengobatan lebih lanjut ya. Misalnya perawatan yang baik dan tepat ya, perbaikan fasilitas kesehatan, atau kita menggunakan teknologi-teknologi kedokteran ya untuk melakukan upaya-upaya pengobatan. Itu adalah disability limitation. Dan yang terakhir adalah rehabilitation ya, rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan upaya untuk memulihkan penderita yang sakit supaya dia bisa sehat seperti sedia kala. Rehabilitasi ya, misalnya bisa rehabilitasi secara fisiknya ya, misalnya ada terapi ya, fisioterapi, atau rehabilitasi secara mental, sosial ya, misalnya untuk penderita
orang dengan HIV/AIDS atau penderita sakit jiwa. Nah, kan kita bisa melakukan upaya-upaya pemulihan supaya dia bisa produktif ya, seperti sedia kala ya. Seperti itu. Dan ini adalah kita lihat kesimpulannya ya. Kita lihat dari bagian ini ya. Jadi kalau kita bagi tadi kan ada upaya-upaya upaya kesehatan tuh ada 4 ya. Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, setiap upaya tersebut itu ada tingkat pencegahan yang berbeda-beda ya. Untuk promotif berarti dilakukan health promotion tadi ya. Untuk preventif pencegahan pada orang yang berisiko terkena penyakit dilakukan specific protection ya. Lalu selanjutnya ada early diagnosis, deteksi dini, dan pengobatan secepatnya gitu ya. Lalu di kuratif ada disability limitation untuk pengobatan yang akurat, adanya penggunaan teknologi ya. Lalu di rehabilitatif tadi ada upaya-upaya pemulihan terapi seperti itu. Nah, kalau kita bagi di sini untuk upaya promotif dan preventif itu dilakukan oleh petugas kesehatan masyarakat karena sifatnya kita adalah meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit ya. Tapi ketika udah sampai tahap kuratif dan rehabilitatif, berarti yang melakukan adalah pelayanan kedokteran atau pelayanan medis karena dilakukannya untuk melakukan pengobatan dan rehabilitasi. Jadi kita bisa lihat ya, mana yang tugasnya atau wewenangnya Dekesmas. Ini adalah upaya pencegahan yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, mana upayanya yang dilakukan oleh kedokteran atau medis, yaitu ketika dia sudah sampai pada tahap sakit ya. Jadi kita melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif ya. Ya, baik, demikian ya untuk materi kita hari ini. Kita tadi sudah membahas ya mengenai pengertian dari pencegahan penyakit ya, lalu apa kaitannya dengan riwayat alamiah penyakit, lalu tingkat-tingkat pencegahan penyakit itu apa saja dari 5 tingkatan ya. Dan akhirnya kita akan lihat bagaimana peran dari pelayanan kesehatan masyarakat dan juga pelayanan kedokteran dalam melakukan upaya pencegahan penyakit tersebut ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Kita akan lanjut pada video selanjutnya ya. Tetap semangat selalu dan sampai ketemu pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.